Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Erkatakan patuh kam mengikutkan pengajaran si tuhu-tuhu go ibersihkan do dirindu semakalit ibas kam keleng ate si tuhu-tuhu nandangi temandu si sada kini teken maka si keleng-kelenganlah kam alu bulat ukur. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, tema Natal kita hari ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh PGI berkata, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Maka kata pertama yang akan kita renungkan adalah kata cinta kasih. Mungkin karena terlalu sering kita bicara tentang cinta kasih, kita menjadi nggak ngeh, kata orang-orang muda zaman now. Kita menjadi abai tentang arti dari cinta kasih itu sendiri. Cinta, kita dan dunia di mana kita berada, saudara, memahami cinta kasih itu sebagai perasaan. Maka kalau Permata mengatakan cinta itu adalah perasaan, yang terjadi apa? Rasa yang pernah ada dan sekarang sudah tidak? Like this? Yes. Kemudian apa lagi? Karena cinta kasih itu dipahami sebagai perasaan, maka perasaan itu kerap membuat rasa kita itu teraduk-aduk. Kadang menggalau, kadang bahagianya minta ampun sampai lebay sekali. Tapi kadang bisa sampai di titik seperti mau mati rasanya. Like this, Permata? Yes. Bahkan tak jarang cinta kasih itu pun membuat kita menjadi bagaimana? Kegeeran. Oh, ada lagi istilahnya satu Permata. Karena tahun ini kan tahun Permata ya. Baperan. Ya. Pertanyaannya adalah, apa kata Alkitab tentang cinta kasih? Kalau saudara pernah membaca Alkitab secara keseluruhan, maka di Alkitab cinta kasih sama sekali tidak dipahami sebagai bentuk perasaan. Bahkan di Alkitab kalau kita melihat kata asli untuk cinta kasih itu selalu ditulis dengan bentuk kata kerja, saudara. Bukan kata benda. Kenapa? Sekali lagi. Karena cinta itu bukan perasaan. Tapi sebuah tindakan nyata, action. Cinta adalah sebuah bentuk itikat baik dan komitmen yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan nyata. Maka kebenaran pertama yang harus kamu catat malam ini adalah cinta itu bukan sekedar kata, karena cinta itu butuh bukti. Amin. Yes. Bahkan cinta juga, saudara, ya, perlu menjadi sebuah kenyataan, gak boleh tinggal hanya dalam kata mimpi. Kenapa? Karena mimpi itu cuma semalam. Tapi cinta selamanya. Ayo Permata update status. Mimpi cuma semalam, cinta selamanya. Seperti itu ya. Itu sebabnya Alkitab Kolose pasal 3 ayat 14 berkata apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan tahukah saudara, yang kita sebut sebagai cinta kasih itu adalah kebutuhan mendasar kita manusia. Artinya, kita dirancang oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan sebenarnya untuk menerima
dan memberi cinta. Keren ya? Yes. Keren sekali. Maka kalau sejak masa kanak-kanak kita tidak mendapatkan cinta kasih sebagai sebuah kebutuhan mendasar kita, akan ada semacam tanda kutip virus yang mengganggu program atau software dalam diri kita. Itu yang terjadi. Dan saudara tahu virus itu akan mempengaruhi apa? Satu, emosi. Mempengaruhi apa lagi? Penilaian. Mempengaruhi apa lagi? Relationship, relasi. Berbagai penelitian saudara menunjukkan kalau kanak-kanak ya di masa kecilnya tidak mendapatkan cinta kasih, tidak memiliki hubungan yang hangat dengan orang tuanya, dengan saudaranya, di dalam keluarganya, besar dia akan beresiko memiliki gangguan emosi. Dan jujur saudara, karena spesialis saya, spesialis ya macam dokter aja ya begitulah. Spesialis saya adalah konseling. Saya memang dilatih menjadi seorang konselor yang profesional bukan karena sekedar seorang pendeta, tapi konselor seperti psikolog dan psikiater. Dan di ruang konseling saudara, apa yang saya temukan? Ketika klien saya berkata, saya ingin bercerai. Aku pengen mati saja. Atau ada yang berkata, aku benci diriku sendiri. Aku benci orang tuaku. Aku benci sianu dan sebagainya. Dan sebagainya, saudara tahu. Akar dari semua pernyataan yang pahit ini adalah gelas cintanya kosong. Kenapa gelas cintanya kosong? Karena banyak bolongnya. Jadi meskipun dia mendapatkan perhatian, ibarat gelas cinta, gelas yang bolong saudara, diisi dengan sebanyak apapun itu akan tumpah. Maka akhirnya apa yang terjadi? Pahit. Maka pahamilah saudara, ketika kita terluka dan kita menolak untuk berdamai atau memberi ampun, menolak untuk mencintai lagi, bahkan akhirnya membenci, persoalan sesungguhnya, akar sesungguhnya bukanlah karena terlalu besar luka yang disebabkan orang itu kepada kita. Bukan. Persoalan sesungguhnya adalah cinta kita itu terlalu tipis. Guys, cinta kita itu terlalu dangkal. Bahkan saya berani katakan sebenarnya kita tidak punya cinta. Tapi kita menyebutnya cinta. Kenapa? Karena sebenarnya ya untuk mengampuni itu bukan terpulang atau kuncinya bukan orang yang menyakiti. Bukan. Tapi saya yang disakiti. Seberapa besar cinta yang kumiliki padanya itu yang akan memampukan saya mengampuni. Bukan seberapa besar luka yang disebabkan orang itu kepada saya. Maka mari kita aminkan dan sepakati saudara. Kita butuh cinta? Saya lupa siapa nama penyanyinya dari zaman old. Mungkin artis kita ingat. Ada satu lirik lagu dari zaman old, dia bilang begini. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Karena kita sengsara kalau tak ada Sarangheo. Iya. Siapa nama penyanyinya? Tanyalah nanti artis kita itu. Saya lupa, tapi melekat banget lirik itu. Cinta itu anugerah, saudara. Sayangnya, saya katakan sayangnya, kita harus jujur mengakui cinta kasih yang benar-benar cinta kasih itu menjadi sangat sulit untuk ditemukan di zaman now, bahkan menjadi sangat langka, saudara. Kenapa? Karena saya katakan tadi, kita menyebutnya cinta kasih, tapi sebenarnya itu bukan cinta. Kok bisa pendeta? Ya, begitulah. Karena dunia di mana kita berada saat ini melekat dengan apa yang disebut dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya toh? Dan ini berlaku hampir di semua sendi kehidupan kita, mulai dari urusan diskon. Ibu-ibu. Diskon 70%. Syarat dan ketentuan berlaku. Urusan mendapatkan berkat pekerjaan. Syarat dan ketentuan berlaku. Tanda tangani kontrak.
artis syarat dan ketentuan berlaku. Sampai urusan teman hidup Permata. Syarat dan ketentuan berlaku Permata. Orang tua zaman now bilang apa kan anaknya Permata? Nakku, kalau kamu cari teman hidup, ingat ya 3B. Bibit, bobot, bebek. Sampai di sini mah keren. Tapi kemudian 3B ini terkait dengan apa? Kalau digoyang-goyangkan udah beda itu dengan ini. Kalau ini namanya sarangeo. Tapi kalau digoyang-goyangkan, katakan orang Batak Toba, ini namanya heping. Cuan. Bahasa karonya apa? Sen. Ais. Bebek, bobot bebek. Nah aku sambil begini-begini. Orang tua zaman now. Udah capek bapak dan mamanya kolakan kam. S1, S2, S3. Ay minimal sama lah S-nya anakku. Kalau bisa di atas kam S-nya. Begitu. Apa yang terjadi saudara? Karena saya pendeta mahasiswa. Saya banyak hidup di tengah-tengah mahasiswa mendengar curhatan hati mereka. Dari kapan letakun? Kok belum nikah? Pertanyaan paling dihindari Permata saat ini adalah kapan? Pergi ke Natal, ketemu bibinya, kapan? Pergi ke pesta, kapan? Sampai di pemakaman pun kalau ketemu itu ditanya, kapan? Gawat. Itu tuh, trauma Permata dengan pertanyaan itu. Apakah Permata tidak mau menikah? Mau, tapi syarat dan ketentuan yang berlaku tadi terlalu berat. Mesti orang karo nakku. Jangan lupa GBKP. Jangan macam artis kita, orang karo, mamaknya tapi ke sana ya kan, gitu ya kan. Jadi dua kubu dia begitu, ya, dua dunia saudara. Dan bukan cuma itu, beruginting. Jangan karo ya, mantan bapak dulu. Kepahitan itu terkait dengan syarat dan ketentuan berlaku, betul? Dan tak jarang saudara, akhirnya banyak Permata yang memutuskan menikah bukan karena mengenal calon teman hidupnya, tapi karena dianggap sudah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Efeknya apa? Divorce. Saudara tahu tingkat perceraian zaman now, wah, luar biasa. Nggak tahu pendeta. Kalau saya dulu bangga sekali kalau berkhotbah tentang pernikahan Kristen. Sekali seumur hidup tidak mengenal kata cerai. Kalau sekarang saya udah agak malu-malu dikit lah. Udah agak tunduk kepala saya. Karena kenapa? Ke saya pun sudah datang orang klien konseling. Pasangan suami istri bilangnya apa? Pendeta, cemana caranya cerai baik-baik? 24 tahun kependetaan saya tak pernah belajar bagaimana menceraikan orang baik-baik. Tapi zaman now, orang sudah datang ke saya. Baru saja menikah, sudah minta cerai. Pacarannya 4 tahun. Kok bisa? Karena tidak kenal pasangannya. Cinta. Apa sih artinya? 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dengan sangat indah menulis God is love. Allah adalah kasih. Simple banget. Gak perlu pakai urat memahaminya. Gak perlu berkeringat memahaminya. Allah adalah kasih, itu berarti setiap kali saudara bicara tentang Allah, bicara tentang kasih. Amin. Yes. Bicara tentang cinta kasih, bicara tentang Allah. Karena itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hakikat Allah itu adalah cinta. Dan cinta itu adalah Allah itu sendiri. Dari kebenaran yang sangat sederhana ini saudara, saya mengabarkan kepada saudara 3 setidaknya. Supaya kalau mau nambah, panggil saya lain kali ya kan begitu. Ya. Malam ini saya kasih tahu 3 saja. Cinta kasih itu seperti apa? Itu jeda iklan ya. Yang pertama saudara ya. Karena Allah itu adalah kasih, maka auto Permata. Langsung saja otomatis. Cinta itu juga adalah Allah yang membawa kehidupan. Amin. Yes. Yohanes 14 ayat 6. Itu berarti cinta itu tidak pernah mematikan kreativitas saudara. Tidak pernah mematikan semangat. Ingat tadi zaitun tadi? Macam di luar negeri ku tengok. So, pakai mantel apa segala macam. Kurang sambil nyanyi mereka udah kipas-kipas itu. Saking panasnya.
tapi dibuatlah begitu. Itu namanya kreativitas, keren. Biar tua, tapi tetap berani tampil beda. Ya toh, keren, patut diacungi jempol. Sarangeo zaitun, ya. Itulah cinta. Tidak mematikan kreativitas, tidak mematikan potensi, tidak mematikan kesempatan dan semangat orang yang kita katakan kita cintai. Maka permata spesial ya, banyak kali lah permata malam ini ya. Iyalah, kan tahun permata ini. Kalian lagi panitianya. Kau singkirkanlah, kamu singkirkanlah lagunya The Massive itu. Cinta ini membunuhku. Cinta tidak pernah membunuh. Yang membunuh itu saudara 5 huruf yang lain. Nafsu. Nah, kalau nafsu jelas, itu merusak. Itu membunuh. Itulah nafsu. Tapi kalau cinta enggak seperti itu. Amin permata? Yes. Itu yang pertama. Yang kedua. Karena cinta itu adalah Allah. Allah adalah cinta. Roma pasal 8 ayat 28 berkata. Allah turut bekerja dalam segala. Yes. Bekerja dalam segala sesuatu untuk apa saudara? Sungguh baik. Sungguh teramat baik. Ya. Maka kalau saya berkata, saya mencintai suami saya, cinta saya itu membawa kebaikan. Kudu dibuktikan. Diuruslah pakaiannya. Jangan nande-nande dari atas sampai ke bawah, celing sama warnanya. Suami entah kemana kancingnya satu bajunya. Itu tidak membawa kebaikan namanya. Ya kan? Ya, iya. Zaman now begitu sekarang. Kenapa? Karena sibuk kali dengan ini, medsos. Ya kan? Sudah begitu, satu di atas, satu di bawah lagi kancingnya. Padahal mau tampil jadi liturgis kan. Terus nandanya di bawah. Suaminya. Karena gak kunjung. Begitulah dia ya kan. Cinta itu membawa kebaikan. Jangan hanya merawat diri sendiri kan begitu ya. Jadi kalau kita mencintai anak kita juga seperti itu. Membawa kebaikan. Please Bapak Ibu. Ini yang selalu saya katakan kalau di parenting. Berhentilah mengatakan anak kamu itu bodoh. Malas, jelek, tapi hari-hari kan berdoa, Tuhan berkatilah anakku si Poltak. Amin. Bodoh kali kamu gak punya otak, kayak mana tak sinkron doa dengan perkataan kamu. Kalau kamu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberkati anakmu, jadilah orang pertama yang menjadi saluran berkat Tuhan. Malas dia, rajin kali anakku. Macam begini, baik kali. Itu bukan bersandiwara, tapi itu memberkati saudara. Karena kata adalah doa. Tuhan jadi saksi saya malam ini. Anak saya yang paling besar sudah semester 5 di UPI, matematika. Tidak pernah saya katakan dia bodoh. Walau dulu, nilai matematikanya bisa bikin hancur hati saya. 25, 30, 10. Tapi sekarang fakultas matematika guys. Bagaimana dia belajar dari kegagalan? Iya. Kenapa? Karena hari-hari, anak mama pasti bisa. Benar, tinggal belajar aja. Padahal saya Tuhan, nyaris saya berkata, anak siapa ini? Anakku itu, ya kan? Nah itu, cinta itu membawa kebaikan, saudara. Ya. Yang ketiga apa? Karena Allah itu adalah kasih, dan kasih itu Allah. Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata apa? Tak berubah selamanya. Cinta pun tak pernah berubah menjadi benci. Tapi memang kalau cinta dipahami sebagai rasa saja ya, saya tidak heran. Natal rasa cinta kita membludak. Makanya panti asuhan, panti jompo full. Antri orang kunjungan. Lewat Natal sepi. Gigit jari orang itu. Karena rasa. Itu rasa. Nah, sama halnya di rumah tangga kita juga begitu. Waktu masih pacaran gak cocok, dicocok-cocokkan. Yang penting jadi. Begitu menikah gak cocok sedikit, divorce. Bendera cerai. Kalau gak cerai, minimal dia kepahitan sambil menyanyikan lagu. Benci, 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 tapi rindu jua. Itu hanya perkataan penyanyi, jangan jadikan kebenaran itu. Tak ada hubungan kebencian dengan rindu. Gak ada itu. Itu dua dunia yang berbeda, saudara. Sudah, maka pahamilah. Kalau permata jatuh cinta dengan seseorang, tapi Tuhan tetapkan kamu tidak menikah dengan dia, jangan langsung katakan, kamu adalah orang yang paling ku cinta sekaligus paling ku benci. Lo gue kelak orang. Eros itu masih bisa berubah menjadi
Pilih persahabatan dong. Saling memberkati. Nggak kita jadi anak kita lah nanti ya. Keren. Jangan sampai kamu bilang, tengok kan kutandai. Nggak akan diberkati hidup du. Nggak gitu ceritanya. Cinta nggak pernah berubah menjadi benci. Eros bisa berubah menjadi pilia. Bersahabat. Kalau nggak, kita jadi abang adik lah ya. Aku jadi adik enduk, kamu jadi abang. Kan keren. Ya toh? Nah itu dia saudara. 3 kebenaran ini seharusnya membuat kita paham bahwa cinta kasih Kristus itu adalah sebuah cinta kasih tanpa syarat dan ketentuan. Amin. Yes, unconditional love. Maka kalau saat ini saudara masih di konsep cinta dunia ini yang jika dia pahami aku, jika dia mendukung aku, jika dia mau berkorban untukku, sarang yo, aku cinta. Tapi kalau dia sudah tak mendukung aku, tak lagi memahami aku, itu dunia. Natal ini mengingatkan kita, ayo naik level dong. Kecintanya Tuhan yang bahkan jika dia tak lagi memahami aku, tak lagi mendukung aku, tak lagi bersedia berkorban untukku, ku tetap cinta. Karena itulah cinta kasih Kristus, saudara. Diberikan justru pada orang yang tidak layak untuk Kalau Tuhan bikin audisi, seleksi, tak satu pun kita yang lolos, termasuk Bapak Pendeta. Dan termasuk saya juga, gitu loh. Nggak ada. Dilihat dari sudut manapun, nggak ada kita yang lolos. Tapi bersyukurlah ketika Tuhan memutuskan untuk mencintai kita, Dia tak memperlakukan syarat dan ketentuan. Sehingga sekarang saya berdiri di depan, bicara tentang cinta. Walau mungkin ada yang lihat di YouTube, ini lagi pendeta, ini lagi, urusan dia lah itu. Cinta kasih Kristus membuat saya layak untuk memberitakan tentang cinta kasih itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 10 saudara. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara lihat, cinta kasih Tuhan sungguh bukanlah reaksi atas sesuatu, sebab dialah yang telah berinisiatif dan berkomitmen sampai mati mencintai kita manusia. Dan kerennya saudara, saya selalu bilang ini ke mahasiswa dan anak-anak saya, supaya kamu berpikir kalau mau meninggalkan Tuhan, kekristenan itu Tuhan kita itu keren. Kerennya saudara, hanya di kekristenanlah kita menemukan Tuhan yang berinisiatif dan berkomitmen mencintai yang tak layak. Cinta tanpa syarat, Yohanes 3 ayat 16. Makanya kita bernyanyi, bukan dengan emas perak, tapi dengan apa saudara? Darah yang mahal. Mengambil inisiatif itu gampang. Karena saya pendeta, biar agak keren dikit, saya ambil inisiatif nyapa dulu. Bu, Pak. Tapi berkomitmen itu hal yang berbeda, saudara. Tapi Tuhan apa yang dilakukan? Sejak Dia memutuskan menciptakan kita segambar dengan Tuhan, sebagai bukti dari seluruh cintanya, jatuh ke dalam dosa pun Dia tetap cinta. Bahkan kalau saudara baca Roma pasal 8 ayat 39, 37 ke 39. Bahkan nanti kalau pendeta Mareta mati, tubuhnya kembali menjadi debu, rohnya kembali ke Tuhan, cinta Tuhan tidak berubah. Haleluya. Yes. Pasangan suami istri, sehidup semati. Kalau mati satu kan tak ikut-ikutan mati satu lagi kan enggak kan. Hidup berjalan terus. Tapi Tuhan cintanya tidak pernah berubah. Bahkan sampai kita menjadi debu. Mencinta hingga terluka. Saudara, mari kita dulu berimajinasi membayangkan. Kalau cinta yang kita miliki seperti yang saya jelaskan tadi. Indah sekali dunia ini ya. Cuma 5 menit lah kita kuat Bapak Pendeta ya. Udah damai semua. Damai. Nggak ada konseling. Kalau seperti itulah cinta yang hidup di hati kita. Di keluarga kita, di lingkungan kita, di gereja kita. Nggak ngumpet-ngumpet kita ibadah kan. Sayangnya, ya begitulah. Kata kedua yang akan kita bahas adalah kata persaudaraan, saudara.
Dan tahukah saudara, arti lain dari persaudaraan itu adalah solidaritas. Dari kata Latin solidus, artinya kuat, utuh, dan percaya. Dan solidaritas ini ya berarti apa? Saling. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti dengan... Ya, yang paling keren itu lirik refnya saudara. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus. Dan kalau kamu sedih, ku akan mendoakan dan hibur kami dalam Tuhan. Gak akan dipenuhi lagi medsos dengan, kamu tahu gak itu si Babak Ginting itu. Tapi dibungkus dengan kata rohani. Marilah kita doakan. Tapi sudah sampai 100 orang. Mari kita doakan. Ku tengok tadi Babak Ginting di mall dengan cewek bla bla bla. Mari kita doakan. Jangan bilang ke siapa-siapa. 100 orang. Kadang-kadang saya bingung. Tapi begitulah ya. Ya, masih begitulah. Ya, oke. Saudara, menjadi sangat menarik karena kata solidaritas yang kita pahami tadi itu, kita kaitkan dengan subtema Natal kita malam ini. Kelahiran Yesus memampukan kita menjadi berkat bagi sesama manusia dan bertanggung jawab. Betul yang kubaca? Oh iya. Ya, sesama manusia sebagai saudara dan kreatif merawat lingkungan. Emangnya ada apa dengan kelahiran Yesus, saudara? Saya kasih tahu lagi yang keren. Udah banyak kali yang keren dalam kekristenan ini. Peristiwa kelahiran Yesus itu, saudara, dimaknai sebagai peristiwa inkarnasi. Oh, bukan reinkarnasi, enggak. Inkarnasi. Kata inkarnasi ini berasal dari kata Latin incarne yang berarti menjadi daging. Jadi H2O menjadi air. Kalau saya haus kan enggak bilang, Pak, minta H2 kan enggak. Minta air kan begitu, saudara ya. Nah, itulah yang terjadi di kelahiran Yesus. Pada mulanya adalah firman. Yohanes pasal 1 tuh. Yang di Kejadian apa? Berfirmanlah Allah. Kan begitu kan? Enggak nyata kan? Tapi terasa dampaknya, kuasanya. Tapi begitu firman menjadi daging dalam diri Yesus. Wah. Apa yang terjadi, saudara? Firman itu bisa dilihat, bisa disentuh, bahkan akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Amin. Amin. Maka Natal yang kita rayakan setiap tahun ini, pahamilah saudara, adalah perwujudan cinta kasih Kristus yang rela bersolidar dengan manusia karena dia bersedia diam dan tinggal dengan manusia, terutama dengan kita yang tersingkir, terutama dengan kita yang menderita, terutama dengan kita yang mengalami ketidakadilan dan sebagainya dan sebagainya. Yesus bersolidar dengan kita. Dan please pahami saudara, kata solidar yang kita dengarkan malam ini itu didasari dengan kata empati. Kenapa didasari dengan kata empati? Karena kalau Tuhan tidak berempati, dia bisa saja dalam sekejap selamatkan manusia, tapi dia tetap tinggal di sorga. Tapi apa yang terjadi? Dia turun menjadi sama dengan kita, bahkan bukan cuma sama, ambil posisi yang lebih rendah. Cuma saya di sini Batak Toba, orang Batak Toba, saudara, tak ada yang mau disebut keturunan hamba. Semua kami biar miskin, keturunan raja, raja miskin, pokoknya raja lah. Batak Toba begitu guys, keturunan raja kami semua. Tapi Tuhan rela mengambil posisi hamba, mengalami semua yang kita alami, sehingga apa? Kita mengatakan Allah mengerti. Kan patah hati sekarang bermata, Allah mengerti hal itu. Dia pun duluan patah hati. Yes. Bapak dan ibu dikhianati, dia duluan mengalami hal itu. Rasaku Natal ini seperti mau mati, pendeta. Bapak mama aku baru meninggal karena COVID. Aku sendiri seperti mau... Dia duluan seperti mau mati rasanya. Ingat di Taman Getsemani itu? Seperti mau mati rasanya.
Tapi dengan satu kata empati, apa yang terjadi? Dia tidak cuma mengambil alih semua persoalan hidup kita, pergumulan kita, tapi dia hadir. Allah yang hadir. Ketika kamu menangis, dia ada di situ. Ketika kamu merasa sangat bingung, dia ada di situ. Ketika kamu merasa putus asa dan berpikir tak ada lagi gunanya hidup, dia ada di situ. Semua orang bisa meninggalkan kamu, tapi tidak dengan Tuhan. Maka buat saya pribadi, sangat luar biasa kalau tahun ini PGI menetapkan tema Natal dalam kalimat cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ya, cinta kasih Kristus yang membuat Pendeta Marietta bersolider berdasar pada satu kebenaran, kata Petrus tadi. Apa kebenarannya? Kalau ternyata Tuhan yang cinta kasih itu tidak memandang muka. Galatia 2 ayat 6. Maka hari ini saudara, setelah kita bernatal, terapkan cinta kasih tanpa memandang muka. Jangan lagi mengkotak-kotakkan. Jangan lagi mengkotak-kotakkan saudara. Jangan terjebak di kotak. GBKP saja. Ginting saja. Kabanjake saja. Di luar itu enggak orang. Enggak saudara. Ada satu lagu yang selalu didengungkan setiap kali Natal tiba. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami, dan kami. Tapi lirik refnya, saya pun kayaknya mau bertanya kepada pencipta lagu ini. Kenapa di refnya dia nggak pakai kami? Sang penebus juru selamat GBKP. Begitu kak? Enggak. Sang penebus juru selamat HKBP. Oh enggak. Sang penebus juru selamat. Yes. Dunia saudara, dunia. Itu bersolider. Maka ketika Tuhan tentukan Pendeta Marietta lahir ke dunia ini, ketetapan Tuhan adalah dimanapun Pendeta Marietta berada, dimanapun Pendeta Marietta berdiri, ditemukan cinta kasih Tuhan tanpa memandang muka, tanpa memandang sekat-sekat. Oke, gue dibedakan karena gue Kristen. Sudah Kristen, Batak lagi, perempuan lagi. Gak masalah. Tapi gue gak mau sama dengan dia. Gue tetap mencintai dia karena cinta yang saya miliki. Bahkan jika dia membenci saya. Bayangkan saudara, tanpa cinta kasih yang bersolider ini, kita akan sibuk dengan diri kita sendiri, betul? Kita akan sibuk dengan gereja kita, keluarga kita, lingkungan kita. Kita akan menutup mata dengan Dan saya harus katakan malam ini, disitulah kita sering terjebak. Doa syafaat kita udah macam ziarah. Terbang dulu ke Aceh. Saudara kami yang di Aceh Tuhan. Dari Aceh terbang dia ke Palembang. Terus ke Jakarta, ke Bali. Kemana itu yang baru erupsi? Lalu terbang ke tempat yang baru erupsi, gunung berapi. Setelah itu ke Papua, nanti balik ke GBKP Pasar Minggu. Amin. Tapi tetangganya di sebelah gereja ini sudah hampir mati. Tak dibantu. Terjebak kita di sini. Kenapa? Karena kita pun diperlakukan begitu. Kita pun memperlakukan juga seperti itu. Lalu apa artinya Natal? Saudara. Setiap kali kita berdoa untuk pergumulan orang lain, bersyafaat, amin memang adalah kata akhir untuk doa kita. Tapi plus itu adalah kata awal wujud nyatakan doa kamu menjadi sebuah tindakan nyata. Bantu, buka mata, buka hati, itulah solider. Saudara, itulah yang disebut dengan kasih persaudaraan. Agak panjang sedikit ya, panjang temanya ya kan? Dikaitkan lagi dengan apa ini, cinta lingkungan. Tahun depan kan itu ya temanya GBKP ya, kelingkungan ya. Iya. Saya harus kembali kepada arti segambar dengan Tuhan. Salah satu arti segambar dengan Tuhan itu adalah bagaimana kita ini menjadi makhluk yang berfungsi. Ingat nggak saudara? Kalau nggak ingat, bukalah sekarang Kejadian pasal 2. Setelah Tuhan menciptakan manusia pertama, mereka dibawa ke Taman Eden, bukan? Taman Eden ini saudara tahu, spesial Tuhan ciptakan dan di situ semuanya ada. Tapi yang kerennya Kejadian pasal 2 ayat 15 menulis apa? Lalu mereka
dihantar ke Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Semua ada di situ, ngapain lagi diusahakan? Tinggal ongkang-ongkang kaki sebenarnya kan, santuy kan begitu kan. Tapi kenapa Tuhan katakan mengusahakan dan memelihara? Karena itulah arti segambar dengan Tuhan. Kamu berfungsi dengan potensi yang kamu miliki. Kamu berfungsi dengan talenta yang kamu miliki. Kamu berfungsi dengan semua organ-organ tubuh yang Tuhan ciptakan. Karena sejatinya manusia, saudara, adalah kalau dia berfungsi, sudah cakep, ganteng, bager, tapi tak berfungsi. Apa kata orang? Sayang kali kawan ini. Betul kan? Jadi harus berfungsi, saudara. Permata apa fungsinya? Keren. Sepanjang tahun ini sudah menjadi berkat Permata bagi GBKP. Beberapa kali saya diminta menjadi pembicara tahun GBKP Permata menjadi generasi bla 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 bla. Asik ngomongin Permata. Oke. Malam ini saya katakan, Anda itu bukan bunga-bunga gereja, bukan hiasan, bukan. Anda itu bagian yang utuh dari gereja ini. Masa depan gereja ini. Dan gereja GBKP akan hilang 10-20 tahun mendatang kalau kamu tidak memiliki kepedulian kepada gereja kamu. Jangan malu jadi orang karo. Jangan malu jadi orang karo. Kamu bisa aja jajan ke gereja yang lain, tapi pikirkan gereja kamu gak kebetulan kamu lahir sebagai orang karo, jemaat GBKP, Tuhan mau kamu melakukan sesuatu. Dan mustahil itu kalau kamu tidak memiliki cinta kasih Kristus di dalam hati kamu. Maka saudara, mari kita mulai dengan 3M. Apa itu? Kita mulailah menghidupi cinta kasih Kristus pada diri kita. Cinta kasih yang bersolidar, cinta kasih yang tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Ketika kita mulai dari diri kita, maka mari kita mulai memandang sekitar kita. Pertama keluarga dulu dong. Lihat pasangan, lihat anak. Pulang dari Natal ini, ayo rekonsiliasi. Perbaiki relasi dengan keluarga. Setelah itu, lingkungan, tetangga. Setelah itu apa? Ya rawatlah rumah kamu. Saudara, saya selalu katakan begini, kalau mau kenal Pendeta Marietta jangan cuma kenali dari khotbahnya. Datang ke Bandung, House of Grace. Saudara akan lihat bagaimana Pendeta Marietta hidup, bagaimana dia merawat rumahnya, bagaimana dia merawat lingkungannya. Saya meskipun tidak punya rumah yang besar, halaman saya cuma sepetak, saya merawatnya dengan bagus. Jadi akhirnya semua, hanya kami di situ Kristen, di Apit pesantren, lalu masjid. Tapi setiap kali lewat, Tante, cakep sekali bunganya. Tante boleh minta? Monggo. Anak saya, tengoklah mak, tengoklah dia mak, tengoklah. Pura-pura senyum, nanti minta dia mak. Gak apa-apa nakku, gak apa-apa nakku. Gak apa-apa, udah apa anak saya. Tengok nanti Pak Haji itu Pak, tengok nanti mak. Gak apa-apa jadi berkat. Mulai dari hal kecil, saudara, dari hal kecil ya. Jangan hanya ya kita sibuk dengan diri kita, tapi berikan sesuatu yang membuat orang lain merasa setiap kali dia lewat dari rumah kita, dia pengen melihat rumah kita dan tersenyum gitu loh ya. Rumahmu mengalihkan duniaku, begitulah. Dapat semangat dia ketika melihat rumah kita, melihat diri kita, disitulah betul-betul kita bisa mengatakan, Kristus sudah lahir di hatiku. Hatiku sudah menjadi palungan bagi Kristus yang sudah lahir. Selamat mencinta, saudara. Mencintalah hingga terluka. Dan nikmatilah berkat-berkat dari cinta kasih yang tanpa syarat dan ketentuan berlaku tersebut. Amin.